Betul. Pak, ini kebudayaan ini sebagai contoh di nasional nih Pak. Bapak di Piwon kan? Ada on. Mundur. Ya alhamdulillah, jadi kita hari ini sebetulnya sekaligus untuk memastikan bahwa kita menjalankan pengawasan terhadap kepercayaan yang diberikan ketika ada 4 tadi ya subpenyalur yang ada di Kuburaya. Itu tentu sebuah kepercayaan yang harus kita kawal. Ini peluang kepada masyarakat karena ini terobosan dari BPH Migas yang mana dia langsung mendarat ke sasaran ke desa-desa. Jadi kita bayangkan kesulitannya penyaluran minyak itu kan selama ini kan tentu tidak ada legalitasnya yang bisa menjamin. Nah dengan subpenyalur ini kan juga baik untuk misalnya nelayan, plastik, petani, pedagang keliling dan semua yang sifatnya produktif itu harus diutamakan. Nah dengan langkah ini kita juga akan terus berusaha agar ini jangan sampai terjadi terlalu banyak penyimpangan. Ya, salah satu caranya adalah data dan informasi serta pola-pola yang bisa kita kontrol dengan lebih efektif. Ya, makanya digitalisasi pun akan kami upayakan juga bagaimana sih caranya bisa mengontrol dengan efektif di sub-sub penyalur ini, dalam artian ketika mereka mengambil minyak itu dari pom bensin SPBU yang ada kemudian dimasukkan ke sub penyalur, ini jangan sampai terjadi ada pengurangan dan sebagainya. Jadi kuota masyarakat yang ada di situ benar-benar terpenuhi. Ya memang kita tahu tidak mungkin mematikan usaha-usaha jualan-jualan minyak yang ada di kios, karena itu juga hajat hidup orang banyak yang selama dia memang belum ada tentu kita juga memahami. Yang penting ada koordinasi dengan mereka dan menjualnya jangan terlalu berlebihan, sehingga akhirnya di situ kita akan menentukan harga nih. Pemkab kan juga menentukan, dan data-datanya yang paling penting, data nelayan, data kapal motor, data seperti alat-alat mesin pertanian, data semua kendaraan bermotor itu benar-benar kita validasi terus, update terus. Nah, saya juga mengapresiasi tadi upaya-upaya Pertamina terhadap kelangkaan LPG 3 kilo ini, sekaligus saya menjawab karena apa yang disampaikan tadi benar, operasi pasar sudah dilakukan sejak kemarin di beberapa titik. Nah mudah-mudahan ini terus, memang menjelang hari raya seperti itu. Kalau di kalangan pemerintah Kuburaya, saya menegaskan kepada PNS semuanya ya bahwa PNS sampai ke guru semuanya ya janganlah gunakan yang 3 kilo, karena kalau PNS ini kan sudah kategori dianggap ini kan sudah harusnya sebagai abdi negara ya. PNS itu malu dan jangan sampai kita harus tanggung jawab merasa ikut nurani kita harus berbicara, jangan sampai kita mengambil hak masyarakat. Nah mudah-mudahan pelaku-pelaku usaha yang lain seperti restoran-restoran atau pelaku-pelaku usaha yang lainnya yang mengerjakan usaha-usaha apakah dia menggunakan ini, itu juga tolong bisa dipahami, berikan kesempatan kepada yang masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah biasanya terjadi yang seperti ini. Ada juga isunya biasa terjadi katanya ada pergeseran tempat, misalnya daerah ini kuotanya buat daerah ini tapi dibawa ke daerah yang lain, misalnya ke daerah yang katanya bisa mahal di sana. Ini kan udah bukan rahasia lagi. Nah, yang katanya tempatnya di sana bisa jual. Nah, memang ada isu seperti ini. Maka saya pernah gagas, coba kita rubah. Mudah-mudahan ya, tapi ini bukan ya. Mungkin ada gagasan yang juga baik. Coba warnanya diganti. Warna untuk Kuburaya misalnya warnanya apa? Warnanya putih. Kemudian untuk kabupaten bawah warnanya ini, jadi tidak ada yang bisa bergeser ininya tabungnya. Kalau bergeser ini ketahuan. Nah sehingga ini semuanya warnanya sama. Sekarang bagaimana kalau kendaraan baru ngambil kemudian dia berhenti di mana lalu ada yang pindah sebagian lalu dibawa ke tempat daerah lain. Nah ini kan jadi repot. Kita juga tidak mau saling nanti antar kabupaten ada saling nyalakan. Nah, akan lebih baik kota itu benar-benar warnanya bisa kan cuman ya 14 kabupaten kota 14 warna.
Iya kan? Saya pilih warna apa misalnya kan? Atau memang dikasih undian misalnya, suruh ngundi ya warna apa kan? Nah artinya ini bagus juga buat membedakan. Jadi tidak mungkin warna yang untuk kabupaten atau kota bisa sampai lari ke kabupaten yang lain. Gitu juga kabupaten yang aman. Semuanya tidak saling menyalahkan. Jangan sampai, mohon maaf, ada kedengaran, ini dijual ke daerah mana yang harganya bisa sampai sekian. Ya kita tahu memang kalau makin jauh makin akhirnya bisa jadi udah sampai berapa kaki, berapa tangan yang itu. Nah tapi untuk mencegah itu saya kira ini juga ya tidak ada salahnya untuk nanti dipikirkan oleh, ini kan gagasan. Saya membelikan gagasan segar, ya kan, tabung ini melon itu coba warna-warni sesuai kabupaten kota, ya supaya tidak ada saling tuding. Dan kalau minyak itu bisa kencing katanya kan. Nah kalau ini mungkin tidak tahu kemana nih, supaya jangan ada yang begitu. Jangan ada yang nanti dibawa pakai motor air, ada yang bawa ke lain. Nah kalau dia lihat warnanya kan berarti udah tahu itu. Nah ya kan, sehingga kalau untuk kota dengan kebutuhan masyarakat Kuburaya apakah sudah berimbang atau mencukupi atau bahkan kurang ya Pak? Kita ada penambahan kemarin, ya, ada penambahan. Dan kalau dibicara cukup ya ini masih kurang kuotanya, karena memang ini juga memang tentu kita pahami upaya-upaya untuk memaksimalkannya. Kita juga terus mengupdate data ini dan minta supaya ada penyesuaian. Tapi sekali lagi ya, sebetulnya ini tinggal ada cara, metode, ya, skema yang tadi yang lebih tepat dan bisa dikontrol dengan baik, ya. Bahkan mungkin tidak tahu apakah kendaraannya itu sudah dipasangi dengan apa namanya itu GPS atau mungkin kalau tabungnya bisa pakai pin, tapi mahal kali ya. Mungkin kalau tabungnya bisa geser kemana kan, atau dan sebagainya, tapi kendaraan dulu di GPS, kemudian tabung tadi warnanya itu. Saya kira warna itu lebih mudah, ya kan. Pak, tadi BPH Megas nyebut Kuburaya oper kota 110%. Itu waktu tahun lalu. Sebenarnya over kuota itu dimaksudkan adalah memang kekurangan pada saat itu karena menyambut hari raya yang sempat terjadi di Padang Tikar, yang waktu itu ada beberapa kelangkaan. Nah itu kan kita tidak tahu kenapa bisa, berarti maksudnya itu kuota yang ada kemudian ditambah, ada bonus, ada penambahan yang mendadak yang muncul karena kita lihat kok jumlahnya ini sangat-sangat membuat kelangkaan pada saat itu. Akhirnya ditambahlah, ada terjadi di Padang Tikar, ada terjadi di beberapa tempat waktu itu. Nah, akhirnya ada di penambahan. Nah, dari penambahan ini baru disesuaikan sekarang untuk menjadi penambahan yang memang berarti kurang. Itu waktu itu Bu Nora hafal tuh angkanya penambahan kuotanya kan. Dan memang kita masih mengajukan penambahan supaya jumlah ini tidak menimbulkan keresahan lagi. Pangkalan-pangkalan kita usahakan tadi BUMDes itu dengan maksud supaya ya, karena BUMDes ini misinya pelayanan masyarakat desa, dia bukan misinya adalah hanya sekedar mencari keuntungan untuk desa kan. Nah, diharapkan dengan bentuk badan hukum BUMDes ini benar-benar dia menjaga supaya yang mendapatkan itu benar-benar dari identitas yang ada desa itu, dan diharapkan dia benar-benar bisa menyalurkan